godaan itu ya, hawa nafsu itu kan sebenarnya fitrah. Nah, gitu ya. Tetapi tadi kita punya agama, punya nilai moral budaya yang juga akan menjadi pelindung sebenarnya. Kan agama itu sebenarnya kan hadir untuk melindungi umatnya, melindungi hamba-hamba itu eh, dari hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya. Jadi kalau dalam diri kita ada hawa nafsu atau keinginan untuk menyimpang seperti itu, ya disadari aja. Pertama disadari bahwa keinginan atau hasrat untuk menyimpang itu ada. Nah, iya kan? Kemudian yang kedua kan kemudian menjadi pilihan nih. Nah, Tuhan tuh ngasih kita pilihan, jalan kefasikan, jalan ketakwaan. Keinginan tuh pasti setiap orang ada. Nggak mungkin dia terus bener aja pikirannya. Pasti ada hawa nafsu, ada godaan setan katanya gitu ya, belum pengalaman masa lalu. Kondisi-kondisi emosi, kondisi terpuruk, kondisi stres kadang memicu pikiran kita juga jadi melanglang buana. Nah, belum nanti pengaruh lingkungan tadi ya, nah, ada isu-isu yang seperti itu tadi kan. Maka ketika pikiran itu muncul, pertama disadari dulu, oh kok saya punya pikiran begini ya? Oh pikiran ini ada ya, disadari. Nah, lalu kemudian apakah pikiran tersebut dieksekusi atau tidak? Nah, itu kembali ke pilihan. Itulah kebebasan manusia untuk memilih dia mau ke jalan yang benar atau ke jalan yang tidak benar atau ke fasik tadi. Nah, di saat memilih ini, kiranya tidak tergesa-gesa. Nah, walaupun godaannya ada nih gitu ya. Nah, itu kenapa kita disuruh tazkiyatun nafs. Atau di psikologi disebut emotional healing, trauma healing, self healing. Supaya tadi kalau ada dorongan-dorongan yang mengajak kita pada kebatilan, kefasikan atau keburukan, kita bisa meredamnya dengan kita ngerilis semua emosi yang memicu munculnya pikiran itu. Oh, mungkin emosinya yang memunculkan itu pikiran-pikiran untuk menyimpang tadi adalah kekecewaan kepada pasangan, atau kemarahan pada orang tua, atau rasa dendam, atau rasa malu pada diri sendiri, udah hancur sekalian. Nah, gitu kan. Nah, itu yang kemudian nanti dirilis. Dirilisnya gimana? Dengan menerima memang perasaan ini ada, kekecewaan ini ada, penyesalan ini ada, rasa malu ini ada. Saya memaafkan diri saya memaafkan pasangan saya memaafkan orang tua saya. Nah, menerima dan memaafkan itulah yang menjadi emotional healingnya. Sehingga apa? Tadinya udah pengen buru-buru menyimpang gitu ya. Nah, jadinya tenang, jadinya damai, jadinya love lagi ke dirinya sendiri minimal. Sehingga apa? Nah, ketika dia udah tenang, dia mulai bisa berpikir lagi nih, pikirannya bisa normal kembali. Tadinya udah pengen menyimpang, ketika dia udah tenang, dia bisa cerna kembali, oh ini kayaknya salah. Saya memang pernah salah, tapi saya nggak mau salah berterus-terus, terus-menerus. Nah, jadi kesadarannya jadi kembali membaik seiring dia sudah memulihkan luka di hatinya. Nah, jadi pada saat action dia akhirnya memutuskan untuk memilih pilihan yang selamat, yang sesuai agama, yang sesuai dengan norma. Apa hasilnya ketika dia sudah memilih action yang selamat? Ya tentu mentalnya sehat, hubungannya bisa membaik, ya kan, dia akan melakukan langkah-langkah supaya pikiran jelek itu nggak muncul. Bisa ngajak komunikasi ke suami, aku tuh sukanya begini dan begitu, aku nggak sukanya begini dan begitu. Atau dia bisa cari profesional. Nah, ya kan, sama kayak orang yang mau bunuh diri, ada nih pikiran ini gitu. Apakah kemudian dia melakukan action atau tidak? Nah, kalau dia buru-buru bisa action, tapi kalau dia melakukan emotional healing dulu, menenangkan dirinya dulu dengan langkah-langkah yang bisa banyak sekali sekarang, kan nggak jadi action. Salah nih kayaknya. Nah, wah kayaknya saya butuh profesional nih. Nah, udah muncul nih pikirannya. Nah, ya kan? Kalau udah muncul pikirannya kan pasti ada sebabnya. Oh, mungkin banyak penghinaan sebelumnya, banyak bullying, banyak tuntutan dari keluarga, ya kan? Nah, udah deh saatnya saya cari profesional. Nah, jadi ketika ada keinginan-keinginan untuk melakukan perilaku yang menyimpang dalam pernikahan atau di kehidupan ini, kasih jeda. Kasih jeda dulu untuk diri sendiri, untuk menetralisir perasaan itu. Lalu kemudian ketika perasaan kita tenang, kita jadi lebih bisa jernih melakukan langkah-langkah yang bisa memperbaiki keadaan kita ke depan. Jadi nggak berlarut-larut masalahnya.